Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Revianti yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Berjudul, Identifikasi Permasalahan dan Faktor Lingkungan yang Memengaruhi Kegiatan Agribisnis. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama, Sony Unggulusada, Nisfatur Rahmalia, Lailia Anandita, Satria Muhammadi, saya sendiri, Dewi Arifianti, Sinta Maulita, Nurul Fauzi. Baik, langsung saja kita mulai ke penjelasan yang pertama, yang akan dijelaskan oleh Sony Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Wisata yang menjelaskan profil perusahaan. Keripik buah barokah merupakan home industri yang menghasilkan suatu produk olahan buah di mana pengelolanya menggunakan proses penggorengan vakum sehingga bahan atau daging buah yang digoreng renyah dan berwarna cerah. Bahan yang digunakan pada home industri ini meliputi buah nangka dan salak yang diambil pada saat memasuki masa pemanenan buah. Tekstur yang dihasilkan produk keripik buah ini cukup renyah karena melalui proses pengelolaan yang tepat dan benar sehingga tidak merupakan tekstur maupun rasa dari buah tersebut. Next. Baik, terima kasih Sony Unggul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Maulita. Manajemen produksi dan operasi meliputi lokasi usaha dan layout peralatan. Untuk lokasi usaha, tempat produksi keripik buah barokah. Untuk manajemen produksi dan operasi meliputi lokasi usaha dan layout peralatan. Lokasi usaha, tempat produksi keripik buah barokah bertempat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 30, Kelurahan Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Layout peralatan, ada ruang administrasi, ruang packing, dapur bersih atau kering, dapur kotor atau basah, yang penyimpanan bahan baku, pengupasan, dan pencucian. Next. Tata letak ruang produksi pada usaha keripik buah barokah merupakan tata cara pengaturan fasilitas fisik usaha untuk memperlancar proses produksi. Pengaturan ini juga berdampak pada efisiensi pengerjaan produk karena bila hasilnya efisien dapat menekan biaya produksi dan operasi tanpa mengabaikan kualitas produk yang dihasilkan. Di sisi lain, tata letak fasilitas yang baik dapat mempermudah pengawasan proses produksi. Manajemen bahan baku. Pengadaan bahan baku utama dan bahan penunjang untuk pembuatan keripik buah barokah sendiri didapat dari penyuplai yaitu petani buah nangka dan salak. Pemilihan bahan baku ditetapkan setelah adanya beberapa pertimbangan, di antaranya buah yang digunakan tidak terlalu masak atau hampir memasuki masa panen. Jarak penyuplai tidak terlalu jauh dari tempat produksi, dengan tujuan mudahnya pengaksesan bahan yang dibutuhkan dan menghemat biaya transportasi. Adapun bahan baku yang digunakan dalam memproduksi keripik buah barokah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama nangka dan yang kedua salak pondoh. Next. Terima kasih untuk Sinta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisfatur Rahmalia. Manajemen teknologi. Keripik buah barokah melakukan proses produksi menggunakan teknologi penggorengan vakum, sehingga bahan atau daging buah yang digoreng renyah dan berwarna cerah. Kondisi ini tidak dapat diperoleh dengan penggorengan biasa. Adapun alat-alat bantu yang digunakan dalam proses pembuat produk keripik buah barokah, yaitu 1 pisau, 2 saringan, 3 ember. Terima kasih Nisfatur Rahmalia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Fauzi. Manajemen finansial. Usaha pembuatan keripik buah yang berbahan baku buah ini dilakukan dengan pembiayaan usaha
dengan menggunakan modal sendiri. Modal awal yang dikeluarkan dalam usaha ini cukup besar, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Pemilik sekaligus pemimpin usaha tidak memperoleh pinjaman maupun bantuan modal dari pihak manapun, seperti lembaga keuangan atau yang lainnya, sejak memulai usaha. Sementara, modal merupakan unsur pokok dalam suatu industri. Modal berguna untuk pembiayaan produksi, pembiayaan tenaga kerja, maupun pengembangan usaha. Permodalan yang telah digunakan untuk pengolahan produk keripik buah barokah tergolong modal kecil, sehingga termasuk dalam perusahaan skala kecil. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lelia Anandita. Masalah yang dialami. Yang pertama, keripik buah pada usaha kecil berkah ini belum memperlihatkan perkembangan produksi dari bulan ke bulannya. Yang kedua, usaha pembuatan keripik buah yang berbahan baku buah ini dilakukan dengan pembiayaan usaha dengan menggunakan modal sendiri. Pemilik sekaligus pimpinan usaha tidak memperoleh pinjaman maupun bantuan modal dari pihak manapun atau lembaga keuangan sejak memulai usaha. Sementara modal merupakan unsur pokok dalam suatu industri. Yang ketiga, selain itu, usaha ini belum menerapkan sistem pencatatan yang baik dalam menjalankan usahanya. Pemilik hanya mengandalkan sedikit catatan untuk menunjang kebijaksanaan yang akan diambilnya. Terima kasih. Terima kasih, Lelia. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang penyelesaian masalah. Yang pertama, perlunya evaluasi pada produk keripik buah berkah ini sendiri. Apakah penjualan pada produk keripik buah berkah dipengaruhi karena produk yang baik atau hanya karena peminat? Jika karena produk yang baik, maka yang harus dievaluasi adalah marketing. Marketing harus bisa menjangkau konsumen di luar sana dengan penyampaian informasi yang luas tentang produk keripik buah berkah dan penawaran yang menarik. Maka produk dapat dengan mudah diketahui oleh para konsumen. Jika karena peminat, maka yang perlu dievaluasi adalah produknya. Yang perlu dievaluasi adalah kuantiti dari produk ini sendiri. Dari produk keripik buah yang banyak atau pilihan rasa yang banyak dan menarik seperti contoh keripik buah nangka berlapis coklat atau keripik buah pedas. Yang kedua, perlunya koneksi atau relasi untuk melakukan sebuah usaha baik itu skala kecil atau besar. Relasi itu dapat berupa koneksi informasi atau keuangan. Banyak lembaga-lembaga yang dapat membantu UMKM dalam hal pendanaan. Adapun di luar lembaga masih ada yang disebut investor. Kerjasama dengan investor dapat dilakukan meskipun usaha skala kecil atau menengah. Dengan adanya relasi, seperti hal yang menyangkut pendanaan dapat tertutupi oleh hal-hal yang disebutkan di atas. Yang ketiga, perlunya penambahan sistem informasi dalam bidang usaha. Karena pencatatan akan manajemen baik itu keuangan, karyawan, hingga menyangkut praproduksi sampai pasca produksi juga membutuhkan pencatatan. Dengan sistem informasi yang baik, perencanaan hingga usaha akhir dapat diketahui dengan detail dan pasti. Dengan adanya itu, pemimpin usaha dapat mengetahui pilihan, keputusan, atau kebijakan apa yang akan diambil ke depannya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditambahkan atau ada yang kurang? Boleh langsung ditutup saja. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.